Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang multimedia interaktif. Perkenalkan, nama saya Grace Margaret Stefani Sinurat dengan NIM 4193111035 dari kelas MESP 2019. Pada topik ini, terdapat 7 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, multimedia. Yang ketiga, multimedia pembelajaran interaktif. Yang keempat, fase perkembangan media. Yang kelima, teori multimedia interaktif. Dan yang keenam, bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Dan topik yang terakhir, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Baik, langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu pendahuluan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi juga diyakini dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik yang merupakan tujuan pembelajaran nasional. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Nah, diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Nah, menurut Kemendiknas, terdapat beberapa alasan mengapa pentingnya melakukan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks, yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan beberapa referensi atau banyak referensi. Dan yang keempat, menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik karena mereka akan lebih merasa percaya diri kepada gurunya. Dan yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Kenyataannya, beberapa bahan ajar yang digunakan oleh siswa ataupun mahasiswa untuk belajar belum mengalami perubahan. Bahan ajar tersebut masih belum mengadopsi unsur-unsur teknologi informasi. Padahal kemajuan teknologi komputer saat ini sudah sangat berkembang. Pada saat ini, penggunaan bahan ajar berbasis multimedia interaktif sudah sangat mungkin untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Sebab multimedia pembelajaran interaktif memiliki beberapa kelebihan, di antaranya lebih simpel, praktis, bisa dibawa kemana saja, serta bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Selain itu, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat dikontrol oleh pengguna, merangsang pengguna untuk belajar, dan menyajikan materi dengan teks, audio, dan video sehingga lebih menarik. Penggunaan bahan ajar berbasis multimedia interaktif dalam proses pembelajaran memiliki potensi strategis untuk diterapkan di dalam pembelajaran karena memiliki fitur yang menarik dan interaktif. Dengan tersedianya multimedia pembelajaran interaktif yang baik akan memudahkan bagi seorang guru atau dosen dalam merancang dan menciptakan proses belajar yang berkualitas.
Proses belajar akan terarah dan mampu mencapai kompetensi belajar sesuai tuntutan kurikulum. Bagi guru dan dosen, multimedia pembelajaran interaktif sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Sebaliknya, bagi peserta didik atau pelajar, media berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Selain itu, multimedia pembelajaran interaktif yang baik juga akan memberikan dampak positif terhadap kompetensi pembelajar seperti pemahaman konsep, HOTS, dan kemandirian belajar secara terukur, sehingga pengguna dapat belajar kapan dan di mana saja sesuai dengan kecepatannya sendiri. Selain itu, mereka mampu menciptakan suatu kondisi sehingga mereka dapat belajar tanpa kehadiran seorang guru ataupun dosen. Nah, berdasarkan penjelasan yang baru saja, maka sangat penting bagi guru dan dosen untuk mampu mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, di mana dengan multimedia interaktif ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kemandirian belajar para pembelajar. Next, kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak. Sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Setiap komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang membangun suatu multimedia memiliki perannya masing-masing dan saling melengkapi. Nah, di sini terdapat gambar komponen penyusun multimedia, tepatnya penyusun bahan ajar interaktif. Yang pertama ada teks. Teks pada bahan ajar diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang kedua ada gambar. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih menarik, lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selain itu, gambar dapat merubah situasi abstrak menjadi lebih nyata. Yang ketiga ada komponen audio. Komponen ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio dapat dipadukan dengan teks dan gambar. Yang keempat, ada video atau animasi. Komponen ini berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Animasi-animasi dapat membahas atau membantu mengilustrasikan hal-hal abstrak menjadi lebih nyata. Misalnya, pemanfaatan animasi pada materi bangun ruang, rantai makanan, fotosintesis, dan lain sebagainya. Dan komponen yang kelima ada hyperlink. Pada dasarnya, hyperlink berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Berdasarkan gambar ini, dapat dipahami bahwa komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang dipadukan dalam mengembangkan multimedia akan menghasilkan suatu informasi yang dapat disampaikan ke khalayak ramai. Kita lanjut ke subtopik yang ketiga, multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia terbagi atas dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif.
Multimedia linier merupakan jenis multimedia yang tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Multimedia ini berjalan dan berproses secara terurut, misalnya film pada televisi. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya secara fleksibel. Misalnya multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik. Media elektronik yang dimaksud seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Selanjutnya, multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan, bertujuan agar pencapaian tujuan pembelajaran lebih maksimal. Berdasarkan hal itu, diketahui bahwa multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara multimedia interaktif dan multimedia pembelajaran. Dan dapat dipahami bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Baiklah, kita lanjut ke subtopik yang keempat. Fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau disebut dengan teaching aids, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir konstekstual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audio visual pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan di zamannya. Baik, kita lanjut ke subtopik yang kelima. Teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenaan tentang penggunaan bahan ajar interaktif menurut Buskurt dan Boskaya diantaranya adalah yang pertama ada teori pembelajaran mandiri atau dikenal dengan Theory of Independent Study. Teori ini menekankan kemandirian pembelajar dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga pembelajar dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Pembelajaran juga dapat bersifat individual dengan menyediakan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Penguasaan materi dipertanggungjawabkan oleh pembelajar dan mereka belajar sesuai langkah yang ditempuh. Dan teori yang kedua, teori jarak tanggapan, atau dikenal dengan Theory of Transactional Distance. Teori ini adalah lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Teori jarak tanggapan mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar.
Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi, peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar. Konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog, struktur, dan otonomi pembelajar. Kita lanjut ke teori ketiga, ada teori kekayaan media atau dikenal dengan Theory of Media Richness. Duff dan Ledgell menyatakan bahwa teori kekayaan media berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengomunikasikan pesan yang kompleks. Dan teori yang terakhir, ada teori pembelajaran multimedia atau dikenal dengan Theory of Multimedia Learning. Ini dikemukakan oleh Richard Mayer. Teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Baiklah, kita lanjut ke subtopik yang keenam, bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar? Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat, baik berupa tulisan maupun bukan tulisan, yang disusun secara sistematis dan berkonsep, berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, karakteristik materi pembelajaran, kebutuhan pembelajar, dan norma-norma yang berlaku. Bahan ajar dikembangkan terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan, penugasan, evaluasi, dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Nah, berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahan ajar versi cetak. Teman-teman pasti tahu dong, misalnya buku, modul, lembar aktivitas, atau disebut dengan LAS. Baru ada handout, brosur, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar hanya dapat didengar, misalnya radio, kaset, CD, dan lain-lain. Yang ketiga, ada bahan ajar audio visual, di mana bahan ajar ini dapat didengar dan dilihat, seperti video, animasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini dirancang berbasis komputer seperti Computer Assisted Instruction atau CAI dan bahan ajar berbasis web. Berdasarkan pengelompokan dan jenis bahan ajar tersebut, maka seorang guru atau dosen harus mampu memilih dan merancang jenis bahan ajar yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan beberapa aspek berikut, yaitu tujuan belajar, di mana proses pengembangan harus mempertimbangkan capaian pembelajaran berupa peningkatan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, ada kematangan kognitif siswa. Bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tingkat kematangan kognitif peserta didik, misalnya aspek kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan spasial, dan lain-lain. Yang ketiga, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, hal ini berguna agar
Bahan ajar dapat digunakan sebagai instrumen yang membantu peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat ada teori belajar sebagai pondasi pengembangan bahan ajar. Bahan ajar sebaiknya dikembangkan berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan humanisme. Hal ini bertujuan agar terciptanya generasi yang humanis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan kolaborasi. Yang kelima ada pendekatan, model, atau strategi pembelajaran. Jadi bahan ajar akan lebih tersistematis apabila dikembangkan berdasarkan fase-fase dan karakteristik suatu pendekatan, model, atau strategi pembelajaran. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah norma sosial masyarakat. Bahan ajar sebaiknya mengadopsi aspek sosial masyarakat di lingkungan sekitar agar pengalaman belajar yang diperoleh dapat menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki etika dan moral sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Baik, kita tiba pada subtopik yang terakhir, keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Berdasarkan perubahan fisik dan aspek komponen yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar interaktif menyebabkan bahan ajar ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan ajar konvensional. Di antaranya, yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Pencarian informasi pada bahan ajar interaktif cukup menggunakan search engine atau fitur pencarian. Yang kedua, bahan ajar interaktif itu lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, bahan ajar ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun penggunanya berada. Keunggulan yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Yang keempat, bahan ajar interaktif dilengkapi dengan komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Cukup dengan hyperlink bahan ajar ini sudah dapat digunakan dan disebarluaskan secara masif. Keunggulan yang keenam, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Hanya dengan membuat tautan hyperlink pada buku tersebut, pengguna dapat memperoleh banyak referensi melalui tautan tersebut. Dan keunggulan yang ketujuh, dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dengan guru. Nah, berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, maka multimedia interaktif sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Misalnya, proses bahan ajar ini sangat direkomendasikan untuk digunakan pada proses belajar daring pada saat pandemi COVID-19. Fungsi yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif sangat mudah disebarluaskan. Hanya dengan membagikan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat diakses secara masif. Fungsi yang ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Fungsi yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa. Bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Fungsi yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Mereka terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan masalah dengan sendirinya.
Dan fungsi yang terakhir, yang keenam, sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasi materi yang abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada materi dan pengucapan, dan jika teman-teman ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan, boleh disampaikan pada kolom komentar ya. Sekali lagi, thanks for watching.